Assalamualaikum, selamat siang. Jadi saya dan teman saya Wahda akan mempresentasikan demo dari aplikasi web profile yang telah kelompok kami buat. Dan kami dari kelas TI 2A, kelompok 5. Oke, jadi saya akan menjelaskan page atau bagian viewer. Jadi terdapat page beranda yang pertama. Di sini merupakan carousel yang bisa berganti hingga banyak bukan animasi, banyak slide tergantung admin yang memasukkan berapa slide-nya. Lalu terdapat keunggulan kami di mana ini menjelaskan seperti laboratorium, visi misi, fasilitas modern. Lalu terdapat bagian project mahasiswa di mana ini yang ditampilkan hanya 3 saja. Untuk selengkapnya bisa klik tombol lihat semua proyek. Lalu terdapat tim kami yang bisa juga dilihat di tim selengkapnya. Lalu terdapat publikasi dan kegiatan, lalu footer. Oke, kita beralih ke profile. Nah, di link profile ini terdapat deskripsi mengenai apa itu lab multimedia dan mobile technology. Lalu terdapat statistik di mana menampilkan mahasiswa aktif, total dosen, proyek selesai, event, produk, dan artikel. Lalu terdapat bagian visi misi yang lebih lengkap. Lalu terdapat struktur organisasi di mana diketuai dengan Pak Dimas. Lalu deskripsi laboratorium ini menampilkan tentang laboratorium, fokus bidang pengembangan, fasilitas laboratorium, kegiatan laboratorium, kerjasama dan kolaborasi, jam operasional. Lalu kita kembali ke page team, di mana page team ini menampilkan statistik juga, di mana terdapat dosen pembimbing, mahasiswa aktif, total anggota, total project, dan di sini lebih lengkap anggotanya ditampilkan. Mahasiswanya masih belum ada karena tidak ada datanya. Lalu untuk sumber daya sendiri terdapat project, di mana ini menampilkan project dari laboratorium tersebut. Lalu terdapat statistik juga. Lalu terdapat lihat detail, di mana ini menampilkan detail dari project tersebut. Terdapat teknologi yang digunakan, tim pengembang, dan tautannya. Lalu ada deskripsi juga. Untuk page detail project itu terdapat rating, di mana Anda bisa memberi rating dan akan muncul di bawah sini nanti ratingnya. Tetapi harus diterima dulu oleh admin. Itu. Lalu kita ke penelitian, di mana penelitian juga sama, terdapat statistik. Lalu daftar publikasi research, di mana kalau kita klik baca selengkapnya muncul detail penelitian yang terdapat judul, lalu anggotanya siapa saja atau autorsnya, lalu terdapat PDF yang bisa di-download, lalu ada deskripsi mengenai tentang apa itu research-nya. Lalu kita ke page artikel, di mana terdapat juga statistik yang muncul. Lalu untuk di artikel sendiri, jika kita klik baca selengkapnya, terdapat judul, tanggal, image, dan deskripsi tentang proyek tersebut. Lalu kita ke event, di mana event sendiri ini menampilkan event yang project dari mahasiswa Lab MMT sendiri. Kalau kita klik lihat detail, ini terdapat workshop seperti itu.
image, deskripsi, lalu terdapat event terkait lainnya, dan ini terdapat informasi event di mana kalau tanggal selesainya ini belum ada, mahasiswa bisa ikut daftar. Tuh, kita lanjut ke produk. Produk sendiri, karena Lab FMT mempunyai produk dan Pak Dimasnya sendiri meminta untuk menampilkan produk dari Lab FMT, jadi kita menampilkan produknya. Ini masih dummy istilahnya karena untuk datanya sendiri masih belum ada atau belum dikasih. Seperti ini, aktif ini merupakan tanda untuk melambangkan apakah barang ini itu ada atau tidak. Jadi bisa dibeli tetapi tidak melalui web ini karena emang tidak diminta untuk jual beli ditampilkan di lab profile ini. Seperti ini, lalu kita bisa kembali ke daftar, kita ke galeri, di mana galeri ini akan menampilkan foto, video dari semua project, event, maupun research, maupun artikel dari Lab MMT sendiri dan bisa dibuka. Seperti ini. Untuk videonya sendiri kita menekan link YouTube atau hanya berupa link jadi tidak menyimpan videonya. Itu di sini ada terbaru, foto, dan video. Seperti itu. Lalu kita ke page kontak, di mana ini untuk mengirim feedback. Jadi kalau misal ada kekurangan dari web profile ini akan bisa disampaikan melalui email. Seperti itu. Di sini juga ada lengkapnya. Alamat, nomor telepon, email, YouTube, LinkedIn, dan jam operasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan lab profile yang bagian admin. Baik, Stop saya screen. screen dulu. Apakah udah terlihat? Sudah. Baik, perkenalkan saya Wahda. Di sini saya akan mendemonstrasikan website CMS untuk pengelolaan website laboratorium MMT. Yang pertama yaitu adalah halaman login. CMS ini memiliki sistem autentikasi untuk memastikan hanya admin yang bisa mengelola konten. Kita login terlebih dahulu. Lalu setelah login, admin akan masuk ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan pengelolaan website seperti total member, total dosen, total mahasiswa, produk, projects, dan lain-lain. Lalu di sini ada halaman lab profile. Ini digunakan untuk mengelola konten website yang ada di halaman beranda dan profiles. Misal saya mau edit carousel-nya, kita klik bagian action, lalu kita mencoba menambahkan data baru. Oh, edit data saja. Nah, ini yang aktif kan testing title, multimedia, karya mahasiswa, terus yang workshop dan kegiatan inaktif. Sekarang saya akan menonaktifkan yang testing title. Lalu mengaktifkan yang workshop dan kegiatan.
Setelah kurselnya yang multimedia, karya mahasiswa dan workshop kegiatan aktif, mari kita lihat apakah sudah berubah di website pengunjungnya. Baik, sudah muncul ya workshop dan kegiatan akademiknya. Selanjutnya yaitu adalah fitur CMS yang bagian member. Di sini difungsikan untuk data-data member yang akan nampil di halaman timnya. Di tim di sini kita kan punya list-list dosen dan mahasiswa. Nah, itu untuk mengedit halaman ini itu di bagian yang admin, yang bagian member. Lalu setelah itu di sini ada page product. Ini digunakan untuk melakukan create, update, delete di bagian halaman produk. Yang di bagian sini nih. Lalu selanjutnya yaitu adalah ada page project. Di sini itu adalah tempat untuk create, update, delete bagian halaman proyek. Dan di sini juga terdapat fitur yaitu adalah tambah member dan mereview ulasan. Seperti contoh di sini proyeknya yaitu adalah mobile attendance app ini. Jika kita scroll di sini terdapat tim pengembangnya yaitu buat Deviance. Misal saya ingin menambahkan member baru, saya bisa masuk ke halaman project, lalu dipilih dulu projectnya. Saya tambah dulu project membernya. Misal Pak Dimas, lalu saya save. Oke, kita refresh. Nah, maka tim pengembangnya akan nambah di sini. Lalu selanjutnya yaitu adalah rating dan komentar. Di sini saya akan coba untuk menambahkan ulasan baru. Misal di sini saya Alsa. Setelah rating dikirim, pertama kita perlu review dulu di bagian admin. Apakah reviewnya dari user tadi itu diterima atau tidak. Kalau misal diterima, kita bisa masuk ke halaman project kembali, lalu pilih projectnya yang tadi. Bisa dengan fitur search juga. Lalu kita masuk ke halaman rating. Nah, di sini bakal ada pesan dan kita edit. Oh, yang tadi yang ini. Di Maka saat saya refresh di sini, rata-rata ratingnya sudah berubah jadi 4,3, lalu juga ratingnya sudah nampil di halaman websitenya. Lalu selanjutnya yaitu adalah ada halaman artikel. Ini digunakan untuk edit halaman yang berada di
edit halaman yang ada di artikel yang di bagian sini. Lalu juga selanjutnya yaitu adalah page event. Ini juga digunakan untuk edit halaman event yang ada di pengunjung. Lalu selanjutnya yaitu adalah ada halaman research. Ini juga digunakan untuk melakukan edit pada halaman pengunjung yang di bagian research. Lalu yang terakhir itu adalah halaman galeri multimedia. Di sini ini digunakan untuk melakukan create, read, update, delete di bagian galerinya. Nah, di galeri ini kan itu digunakan untuk halaman dokumentasi yang berupa foto dan video. Jika foto, lihat detail seperti ini. Kalau misal saya mau menambahkan video, saya cari dulu videonya di YouTube. Misal ini. Lalu saya coba add di CMS-nya. Title-nya. Peningkatan pelayanan monitoring. Nah, di sini select tab-nya berupa video, lalu kita masukkan YouTube tadi, lalu kita submit. Kalau sudah, kita bisa refresh di bagian pengunjung. Nah, nanti di sini akan muncul dan kita bisa mainkan. Oke, sudah ya. Demikian demonstrasi CMS website profile laboratorium yang sudah saya dan kelompok saya kembangkan. Dengan adanya CMS ini, pengolahan konten menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah digunakan oleh admin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.